You ain't nothing but a hound dog. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu musisi yang berpengaruh di dunia, yaitu Elvis Presley. Sebagai bintang legendaris, Elvis memiliki pengaruh besar pada dunia musik hingga hari ini. Meskipun karirnya diwarnai dengan berbagai tantangan, termasuk masalah kesehatan dan kecanduan narkoba, Elvis Presley tetap diingat sebagai salah satu musisi paling berpengaruh dan paling disukai di dunia. Dalam video ini, kita akan mengupas secara singkat bagaimana awal kehidupan Elvis Presley dari masa kecilnya hingga kesuksesannya di dunia musik. Mari kita mulai perjalanan kita untuk mengenal Elvis Presley lebih dalam. Elvis Presley lahir di Tupelo, Mississippi pada 8 Januari tahun 1935. Meskipun keluarganya tidak kaya raya, Elvis sejak kecil sudah menunjukkan ketertarikannya pada musik. Dari kecil, Elvis sering menghadiri kebaktian di gereja setempat. Dari situlah, ia pertama kali terpapar musik gospel yang kemudian menjadi salah satu pengaruh besar dalam karir musiknya. Ayahnya, Vernon, juga suka bernyanyi dan sering menyanyikan lagu-lagu gereja. Jadi tidak heran jika musik sudah menjadi bagian dari kehidupan Elvis sejak kecil. Saat berusia 10 tahun, Elvis mendapatkan hadiah ulang tahun berupa gitar. Sejak saat itu, dia mulai belajar memainkan alat musik tersebut. Elvis kecil sangat terobsesi dengan musik dan seringkali menghabiskan waktu berjam-jam untuk berlatih. Ketika Elvis berusia 13 tahun, keluarganya pindah ke kota Memphis di Tennessee. Di sana, ia melanjutkan pendidikannya di Holmes High School. Sering mendapat hukuman karena membuat onar di dalam kelas dan berperilaku buruk, Elvis tetap menjadi murid yang cukup populer. Ia juga tetap menunjukkan ketertarikannya pada musik dan sering bergabung dengan teman-temannya untuk bermain musik di waktu luang. Semasa remajanya, Elvis juga mulai mengejar karir sebagai penyanyi. Ia sering mengikuti berbagai kompetisi bakat dan sering tampil di acara lokal, terutama di daerah Memphis. Dalam perjalanan karirnya, Elvis juga mengembangkan gaya musik yang unik dan menjadi idola pada remaja pada masanya. Ia mulai mengenal musik blues dan country, dan terinspirasi oleh banyak musisi, seperti Bill Monroe, Bob Wills, dan Roy Acuff. Namun, kehidupan remaja Elvis juga tidak bebas dari masalah. Ia sering terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Pada tahun 1956, ia pernah ditangkap oleh polisi karena mengemudi tanpa SIM. Elvis mulai merekam lagu pada usia 18 tahun. Pada saat itu, dia merekam sebuah lagu yang berjudul That's Alright, yang mengubah hidupnya selamanya. Lagu ini menjadi hits di radio lokal dan menarik perhatian produser rekaman besar, Sam Phillips. Phillips melihat potensi besar dalam Elvis dan merekrutnya untuk merekam lagu-lagu di studio rekaman Sun Records. Bersama dengan dua musisi lainnya, Scotty Moore dan Bill Black, Elvis membentuk band dan merekam lagu-lagu yang menjadi hits. Pada awal tahun 56, Elvis menandatangani kontrak dengan RCA Records dan merilis lagu-lagu sukses seperti Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, Hound Dog, dan Love Me Tender. Musiknya yang berbeda dan segar, campuran dari rock and roll, rhythm and blues, dan country, membuatnya sangat populer dan dianggap sebagai bintang baru di dunia musik pada saat itu. Selama beberapa tahun berikutnya, Elvis terus merilis lagu-lagu yang sukses dan menjadi salah satu musisi paling terkenal dan berpengaruh. Ia juga membintangi film-film seperti Jailhouse Rock dan Blue Hawaii yang sukses di box office. Pada akhir tahun 60-an, Elvis mulai berkonsentrasi pada tur dan konser di Las Vegas dan menghasilkan lebih banyak album live. Meskipun gaya musiknya berubah seiring berjalannya waktu, Elvis tetap mempertahankan penggemar setianya dan terus memperluas pengaruhnya di dunia musik. Ketika Elvis mulai menjadi terkenal, ia sering tampil di konser dan acara televisi, dan banyak orang menjadi terpesona dengan bakatnya yang luar biasa.
dia menjadi sangat terkenal di seluruh Amerika Serikat dan kemudian juga di seluruh dunia. Selama masa tenarnya, Elvis menjadi ikon budaya pop dan simbol seksual bagi banyak orang. Dia seringkali membuat penggemar tergila-gila dengan gaya rambut dan penampilannya yang unik, serta gerakan pinggulnya yang ikonik. Namun, kesuksesan besar juga membawa tekanan besar. Elvis diharapkan untuk terus tampil dalam pertunjukan, merekam album, dan menjaga citra publiknya yang sempurna. Ia juga mengalami tekanan dari industri musik yang ingin mengendalikan musiknya dan meraih keuntungan yang lebih besar. Pada pagi hari itu, tanggal 16 Agustus tahun 1977, di rumahnya yang ikonik Graceland di Memphis, keponakannya yang bernama Ginger Alden menemukan Elvis dalam keadaan tak sadarkan diri di kamar mandi. Alden segera memanggil bantuan dan meminta seorang penjaga keamanan Graceland, Joe Esposito, untuk membantu memeriksa keadaan Elvis. Setelah memastikan bahwa Elvis tidak sadarkan diri, mereka memutuskan untuk memanggil ambulans dan membawa Elvis ke rumah sakit Baptist Memorial di Memphis. Namun, upaya mereka sia-sia. Elvis dinyatakan meninggal dunia pada pukul 3:30 siang hari. Menurut laporan medis, penyebab kematian resmi Elvis adalah serangan jantung. Namun, sebelum kematiannya, Elvis telah mengalami berbagai masalah kesehatan yang cukup serius, termasuk obesitas, tekanan darah tinggi, dan penyalahgunaan obat-obatan. Kabar kematian Elvis mengejutkan banyak orang, terutama penggemarnya di seluruh dunia. Ribuan orang berkumpul di luar Graceland untuk menghormati dan meratapi kepergiannya. Upacara pemakaman diadakan di Graceland dan dihadiri oleh keluarga, teman, rekan musik, dan penggemar dari seluruh dunia. Kematian Elvis Presley merupakan kehilangan yang besar bagi dunia musik. Meskipun dia sudah tiada, karya-karyanya yang legendaris tetap hidup dan dihormati oleh orang banyak di seluruh dunia. Warisan dan pengaruhnya dalam dunia musik terus dikenang dan dihormati hingga saat ini. Elvis Presley. He put it in his sack.